Cek. Kurang dipencet, rolling. Wait. Welcome back to Centris People, your lifestyle provocator. Sekarang kita baru dapat aja Galaxy A3 5G. Nih, warnanya keren. Warnanya peach. Kalau di tulisannya sih judulnya Awesome Peach. Kita buka aja ya. Kebetulan udah langsung dibuka. Kalau di presetting jadi apa ya? Jadi gini. Awesome Peach. Oke, kita langsung buka. Hup. Kalau dilihat dari boxnya udah tipis, ini berarti udah nggak ada travel adapternya. Jadi kalau alasannya sih udah niru-niru handphone flagship, jelas alasannya adalah Go Green atau ramah di kantong. Gitu ya artinya ya. Jadi Go Green, ramah di kantong. Tahu kantongnya siapa? Nggak tahu deh. Entah kantongnya buyer atau entah kantongnya yang punya handphone. Tapi yang jelas kalau mereka ngomongnya sih Go Green untuk menghemat plastik-plastikan. Tapi ngebungkusnya juga pakai plastik. Terus apalagi nih kosong. Nah, untuk kabelnya udah C to C. Oke, langsung aja kita lihat. Kalau dari tulisannya sih di sini Infinity O Display. Terus dia ada quad camera with OIS. Jadi udah kayak A52s, dia udah ada OIS-nya. Dan dia sudah IP67. Jadi dia sudah anti air dan yang jelas masih IP67. Jadi kalau dicemplungin ya jangan lama-lama. Langsung. Kita buka aja ya. Ini ada 4 warna. Tulisannya ada kata-katanya awesome semua. Awesome black, awesome white, awesome blue, and awesome peach. Nggak tahu ada yang luas juga mungkin. Kalau ini awesome peach. Oh luas. Dipinggirin dulu. Sambil kita nyalain, sambil kita ngomongin desainnya ya. Kalau dari segi desain sih dia manis, terus cenderung lekukannya itu pas gitu. Cuma dia agak tebel karena mungkin baterainya yang gede kali ya. Oke, kita ngomongin aja dari sebelah kanan nih, sisi kanan ini dia ada volume sama tombol power. Kemudian atas cuma ada mikrofon aja. Samping kiri kosong, bersih. Kemudian bawahnya dia ada slot SIM card. Dia ada dual SIM card. Kemudian ada charger, ada speaker, ada mikrofon juga. Coba kita buka aja. Dan dia tidak disediakan memori eksternal. Jadi dia untuk SIM card-nya dia nggak hybrid. Dia ada bolak-balik SIM card. Loh, ini micro SD ya? Wah, ulangi. Ada eksternalnya berarti. Ternyata SIM card-nya hybrid. Jadi dia ada bisa dipakai hybrid di micro SD. Wah, keren ini. Udah pilihannya dia untuk internal memorinya. Dia ada 8128 dan 8256 untuk internalnya. Udah ada 256, ada eksternalnya lagi. Wah, keren nih. Kalau saya sih kalau dari segi tampilan minusnya satu. Dia tidak ada jack 3.5-nya. Ya, meskipun ini udah mirip-mirip banget sama handphone flagship. Kayaknya ada yang kurang gitu kalau nggak ada 3.5-nya. Hop, langsung aja kita buka. Masih sama dengan desainnya A52 kemarin, udah beda dengan kameranya, susunan kameranya. Dia cuman ada sedikit manis, dia ada kayak naikan sedikit kayak gini. Lebih apa ya? Lebih tidak menyudut. Kemudian kameranya ada 4 kamera. Yang kamera utamanya dia di 64 megapiksel, kemudian di ultrawide-nya di 12 megapiksel, dan dia di bawah sini ini ada depth kamera dengan 5 megapiksel. Kemudian yang kecil ini dia ada di 5 megapiksel makro kamera. Nah.
Dan untuk kamera depannya dia udah 32 megapiksel. Untuk baterainya sendiri dia udah lebih gede dari A52, dia di 5000 mAh. Setelah kita setting-setting, layarnya ini udah Super AMOLED dari Samsung dan udah 120 Hz untuk refresh rate-nya. Ini udah keren banget sih. Untuk chipsetnya dia udah pakai dari chipsetnya bawaan punyanya Samsung sendiri. Jadi dia udah nggak pakai Snapdragon seperti A52, tapi dia pakai Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer. Yang digadang-gadang katanya Samsung itu chipset terbaik di kelas menengah. Tapi saya kok kurang yakin ya kalau dibanding Snapdragon. Tapi ya kita lihat lagi aja, nanti kita cek-cek lagi aja sih. Dan baterainya kalau di websitenya Samsung sih dia bisa support sampai 2 hari. Kalau itu sih kayaknya sesuai pemakaian masing-masing ya, tapi ya lumayan lah. Baterai 5000 mAh ini udah gede banget. Itu pun udah nambah 500 mAh dari yang A52 sebelumnya. Dan kecepatan untuk chargingnya dia di 25 watt. Ya kurang lebih kalau ngecas 1 jam 30 menit lah dia dari 0 penuh. Lumayan lah ya, nggak terlalu lama, tapi itu pun juga balik di colokan kalian karena nggak ada di sini. Jadi kalau bisa kalian beli colokan yang support sampai 35 watt ke atas. Karena kalau colokannya masih di bawah 25 juga nggak bisa. Tapi banyak sih sekarang ya. Ya itulah, beli handphone Samsung sudah tidak ada travel chargernya. Kita coba cek. Katanya di menu kameranya dia ada menu fun. Coba kita buka ya. Nah, atau menu seru kalau dalam bahasa Indonesianya nih. Ini menu serunya ini kayak menu yang ada filter-filter, terus background-background lucu. Ya lebih ke seru-seruan sih. Mungkin buat kalian yang suka foto-foto, kemudian edit-edit foto biar lebih cepat, bisa pakai fitur ini. Fitur kamera seru namanya. Ya, siapa tahu sih berguna. Karena nggak semua orang suka. Tapi mungkin untuk kelas menengah ini dibutuhkan. Yang jelas semua ini kan juga berdasarkan riset. Jadi ya lumayan. Ini keren. Ternyata kalau pas dicobain dalam mode offline nggak bisa. Jadi harus ada di sambungan di mode jaringan internet. Jadi dia kayak harus connect internet dulu sih untuk milih background fotonya, kemudian milih warna-warna fotonya. Dan yang terakhir, dia untuk speakernya itu dia udah stereo. Kalau di sini atas sama bawah dia udah stereo. Jadi kalau pas kita bawain dia udah stereo kanan kiri. Dan untuk sensor fingerprintnya dia udah di layar. Jadi udah kayak handphone mahal, handphone flagship. Oke, kesimpulannya kalau handphone A53 ini di 8128 untuk internalnya itu dibanderol di harga 5999. Kemudian di 8256 itu di 6499. Itu worth it atau enggak? Kalau saya sih masih lebih murah jatuhnya di A52 ya, tapi di 53 ini kita udah dapat banyak hal, baterainya lebih gede, chipsetnya baru. Ya kurang lebih itu sih. Nggak banyak sih bedanya dari A52 yang sebelumnya. Oh ya, untuk kalian yang nggak terlalu butuh NFC, kalian bisa pilih handphone A53 ini. Karena ini nggak ada NFC-nya. Jadi menarik, cukup menarik. Di harga 6 jutaan, kalian udah bisa dapat handphone yang daya tahan baterainya lebih gede. Dan untuk kameranya, ya seharga 6 jutaan. Jadi worth it untuk beli ini. Meskipun dia masih dari segi spek nggak terlalu beda jauh, tapi kita bisa dapat yang lebih murah. Jadi itu tergantung pilihan sih. Karena kalian mau pilih tipe yang sebelumnya, A52 atau A53. Dan kalau kalian pengen beli, kalian bisa cek di Tokopedia kita di sentris.id. Kalian bisa cek juga link-link yang di bawah.
Kemudian di Shopee kita juga ada di sentris.id. Dan kalau kalian suka dengan info yang kita berikan, itu kalian bisa subscribe, kemudian kalian komen, mau apa aja yang mau di review dari kita, dan jangan lupa share. Dan sampai ketemu dengan saya di kedepannya. Thank you. Sentris Adi, your lifestyle provokator.